Halo, perkenalkan, nama saya Rifati Mayasi, kelas 5 TMAB dengan NIM 224110407047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka Islam normatif dan historis. Langsung saja, mengenai pengertian Islam normatif. Islam normatif diambil dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang artinya landasan atau ajaran atau ketentuan terkait suatu hal yang berkaitan dengan etika seperti baik dan buruk. Selanjutnya, pengertian Islam historis. Islam historis adalah cara memahami agama dengan cara melihat dan mengamati adanya sejarah yang telah disusun sedemikian rupa dengan dasar teori dan keilmuan yang kuat. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian Islam normatif. Kajian Islam normatif dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum fikih. Yang kedua, teologi. Yang ketiga, filsafat. Yang keempat, tasawuf dan mistik. Langsung saja, yang pertama, hukum fikih. Kajian hukum fikih yang mengkaji Islam normatif merupakan disiplin yang mendalam dan sistematis, berfokus pada pengembangan dan penerapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam kajian ini, para ulama berupaya memahami dan menafsirkan teks-teks suci dan sosial agama yang mempengaruhi pemahaman hukum. Yang kedua, teologi. Teologi adalah sebuah pendekatan subjektif atau normatif dalam agama, merupakan pendekatan teologis. Kajian teologis atau sering disebut sebagai teologi Islam atau ilmu kalam merupakan disiplin yang mendalam dan sistematis. Fokus utama dari kajian ini adalah akidah yang mencakup pokok-pokok kepercayaan seperti tauhid, sifat-sifat Allah, serta rukun iman yang meliputi iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Yang ketiga, filsafat. Filsafat ialah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan hakikat keberadaan segala hal. Istilah filsafat diambil dari bahasa Arab yang diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya cinta terhadap kebijaksanaan dan pengetahuan. Cara pandang dari sudut filsafat bisa berfungsi sebagai cara pandang terhadap syariat agama dengan tujuan untuk memahami hikmah, hakikat, atau inti ajaran secara benar. Yang keempat, tasawuf. Tasawuf dalam konteks Islam normatif mengedepankan dimensi spiritual dan etika dalam agama yang bertujuan untuk mencapai kedekatan dengan Allah SWT melalui praktek-praktek batiniah dan pengembangan karakter. Tasawuf sebagai aspek mistis dalam Islam mengajak individu untuk membersihkan hati dan dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, kebencian, dan kecintaan pada duniawi, serta menggantikannya dengan sifat-sifat positif seperti cinta, sabar, dan rendah hati. Selanjutnya, kajian Islam historis. Kajian Islam historis dibagi menjadi 3. Yang pertama, antropologi agama. Yang kedua, sosiologi agama. Yang ketiga, psikologi agama. Yang pertama, antropologi agama. Kajian keislaman yang bersifat historis dan membahas antropologi agama berfokus pada pemahaman tentang bagaimana budaya, tradisi, dan praktik sosial masyarakat muslim berinteraksi dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, sosiologi agama. Kajian keislaman yang bersifat historis dan membahas sosiologi agama meneliti bagaimana ajaran dan praktik Islam berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat sepanjang sejarah dari era awal Islam hingga periode kontemporer. Yang ketiga, psikolog agama. Kajian keislaman yang bersifat historis dan membahas psikolog agama fokus pada pemahaman tentang bagaimana ajaran dan praktek Islam mempengaruhi aspek psikologi individu dan komunikasi muslim sepanjang sejarah. Yang terakhir, hubungan kajian Islam normatif historis. Normativitas dan historisitas berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan karena normativitas berisi tentang masalah ketuhanan, sedangkan historisitas berisi tentang nilai-nilai sejarah. Secara hakikat, hubungan antara keduanya
normativitas dan historisitas bahwa semua ilmu pengetahuan, baik ilmu umum atau agama, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada perkataan atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.